Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di bagian kedua ini akan kita sebutkan beberapa amal saleh yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan. Yang di sini amal-amal yang kami sebutkan tidak langsung berkaitan dengan puasa Ramadan atau dengan ibadah puasa Ramadan sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Amalan yang pertama yaitu mengerjakan salat malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan, mengerjakan salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban karena iman dan mencari pahala atau mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya menghidupkan malam-malam kita dengan salat tarawih, salat witir. Amal saleh yang selanjutnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dahulu malaikat Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Adapun pada tahun wafatnya Rasulullah SAW, malaikat Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali dalam rangka mengokohkan dan memantapkan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai macam hadis, banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Amal yang selanjutnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan yaitu memperbanyak sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, yang paling gemar bersedekah. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Semangat beliau dalam bersedekah lebih tinggi lagi, lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Itu malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Jadi Jibril datang menemui Rasulullah SAW setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, seperti angin yang bertiup. Jadi Nabi orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka ini menjadi contoh bagi kita. Di bulan Ramadan tentunya kita memiliki semangat yang lebih dalam berbagi, dalam bersedekah, dalam membantu saudara-saudara kita yang lain. Amalan selanjutnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan yaitu beribadah umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza jaa Ramadanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i." Jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah. Karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Tentunya ini bisa kita lakukan apabila kita memiliki kelebihan harta, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kesempatan.
maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena pahalanya sangat luar biasa, yaitu sebanding dengan haji bersama Nabi Muhammad SAW. Amalan selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu bersungguh-sungguh di hari terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhiru min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, yaitu dengan meninggalkan istri-istrinya. Dia tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Kemudian dia menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya, istri-istrinya untuk melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan apa yang dilakukan? Ibadah salah satunya yang bisa dilakukan di 10 hari bulan Ramadan yaitu i'tikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allahu. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hal ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir dengan beriktikaf. Kemudian juga menunjukkan semangat keluarga dan yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri-istri beliau melanggengkan, melestarikan iktikaf yang mana sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian beberapa amal ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk menjalankan amalan-amalan yang bersifat wajib seperti sholat 5 waktu, ya, kemudian puasa Ramadan itu sendiri. Ya, tentunya amal yang wajib ini lebih kita utamakan, lalu kemudian kita tambah untuk menjalankan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan semua amal-amal saleh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.